Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian subuh dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan pagi hari ini kita sudah sampai bab yang ke-124, yaitu bersikap lapang dada kepada sesama manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membaca sebuah dialog antara seorang tabi'in dengan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Seorang tabi'in tersebut bernama Atha bin Yasar rahimahullahu ta'ala. Dinamakan tabi'in karena dia bertemu sahabat Nabi. Dinamakan sahabat Nabi karena beliau bertemu Rasulullah SAW, kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Baik, kita baca. An Atha ibni Yasarin qala. Dari Atha ibni Yasar rahimahullah ta'ala, beliau berkata, beliau menceritakan, laqitu Abdallahi Ibn Amr Ibn al-As. Aku pernah bertemu Abdullah Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ini dua-duanya sahabat Nabi, ya. Ibnu Amr ini kalau sahabat termasuk sahabat junior, sedangkan Amr bin As ini sahabat yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Faqultu, aku bertanya atau aku menyampaikan kepada Ibnu Amr bin al-As dengan berkatanya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu aku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat utusan Allah Subhanahu wa taala. Fit Taurah, cuman minta dijelaskannya di dalam kitab Taurat. Kenapa bukan dalam kitab Al-Qur'an? Perlu kita ketahui, di samping Abdullah bin Amr bin As ini faham Al-Qur'an, beliau juga di antara sahabat Nabi yang mempelajari kitab Taurat. Jadi beliau itu tahu apa yang ada dalam kitab Taurat. Maka Atha bin Yasir ini bertanya atau minta diberitahu tentang sifat-sifat Nabi SAW, akhlak Nabi SAW di dalam kitab Taurat. Karena Atha bin Yasir sendiri tidak belajar Taurat, gitu. Maka dari sini kita juga bisa melihat bagaimana para ulama, ya, pada zaman dulu itu haus terhadap ilmu dan bertanya pasti kepada ahlinya, gitu. Qala Abdullah bin Amr bin As menjawab, faqala ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an.
tentu akan saya beritahu. Artinya saya memang memahami apa yang ada dalam kitab Taurat. Demi Allah, kata Ibnu Amr, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sungguh benar-benar ya, ada sifat-sifat di dalam Taurat yang mana sebagiannya tersebut juga dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu itu sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan. Kemudian dilanjutkan wa hirzan lil ummiyin. Nah, ini ada di kitab Taurat. Dan juga sebagai pelindung bagi orang-orang Arab. Al-ummiyin yaitu umat yang tidak bisa baca dan menulis. Memang demikian kondisinya pada waktu itu ya. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Jadi kebanyakan itu memang ummi, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk hikmah tersendiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang mana ini menghilangkan keraguan bahwasanya Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad. Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Gitu. Wa hirzan lil ummiyin, dan juga pelindung bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu maksudnya adalah bangsa Arab. Anta abdi wa rasuli. Ini firman Allah. Engkau adalah hambaku dan engkau adalah rasulku, utusanku. Ini dalam kitab Taurat menjelaskan demikian. Ya. Artinya sudah dijelaskan bahwasanya ini penting sekali. Ya. Jadi dalam kitab Taurat juga sudah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dalam kitab Taurat, anta abdi wa rasuli. Sammaituka al-mutawakkil. Dan aku memberi kamu gelar al-mutawakkil. Artinya orang yang pandai bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW bertawakal itu. Ya. Semua sebab-sebab itu diambil baru bertawakal. Bertawakal itu bukan berserah diri kemudian tidak mengambil sebab. Banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana Rasulullah SAW itu akhdul asbab dulu, baru setelah itu bertawakal. Umpamanya perang. Apa akhdul asbabnya? Pakai baju perang. Ya. Walaupun pernah juga sampai giginya rontok, artinya patah ketika perang. Tapi beliau tetap pakai baju perang. Ketika dakwah di Taif juga demikian, akhdul asbab. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu seorang yang mutawakkil, itu mengajarkan kepada kita harus ada ikhtiar dalam segala amal perbuatan kita, baru setelah itu tawakal. Karena ikhtiar itu sendiri juga bagian daripada ibadah. Bukan hanya tawakalnya saja yang ibadah. Kalau hanya berserah diri saja tanpa ada usaha, itu namanya mutawakil. Ya. Kemudian yang selanjutnya
laisa bifadhin wala ghalidhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya, perangainya bukan orang yang berperangai fadhin, kasar, buruk. Ini dalam Al-Quran juga dijelaskan walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu. Jadi Rasulullah itu akhlaknya bukan akhlak yang buruk atau yang berperangai, akhlak yang kasar. Dan ini menunjukkan Rasulullah di dalam Taurat juga dijelaskan Rasulullah adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Dan kita harus paham jamaah sekalian bahwasanya kenapa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa diterima. Ya. Itu salah satunya adalah mukjizat Nabi yang berupa akhlak. Nah, akhlak inilah yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya. Harus betul-betul diperhatikan bagaimana akhlak Rasulullah. Jangan sampai kita semakin faham agama, ternyata semakin semakin sangar gitu, semakin serem. Ya. Ketika orang melihatnya nggak pernah senyum gitu kan, gimana orang mau ngaji gitu. Tentu ini harus kita ambil dari akhlak Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Ya, sering senyum. Ya. Kalau memang belum bisa senyum, bisa belajar lihat cermin. Karena cermin itu pada bab yang dulu kan apa? Tidak pernah bohong kan gitu. Kalau kita cermin senyum kita jelek ya jelek gitu. Kalau senyum kita bagus insya Allah juga bagus. Kadang-kadang perlu gimana senyum yang bisa mendatangkan pahala sedekah. Karena pesan Nabi apa? Tabassumuka liwajhika shadaqah. Dan Rasulullah SAW itu dengan akhlaknya itu luar biasa. Tidak pernah dendam. Kita ingat ketika Rasulullah SAW diusir dari Makkah. Coba apa yang terjadi? Rasulullah ketika diusir dari Makkah, kemudian sudah keluar dari Makkah, beliau balik arah melihat kota Makkah. Dan beliau menyampaikan, demi Allah, engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Aku tidak meninggalkan kamu karena, kenapa? Karena aku diusir. Kecuali karena aku diusir oleh penduduk Mekah, kafir Quraisy pada waktu itu. Dan Rasulullah tidak ada dendam sama sekali. Coba kalau Anda diusir dari kampung halaman, bukan melakukan kesalahan. Mungkin kalau melakukan kesalahan ada alasannya. Ini berdakwah, mengajak. Diusir. Dan kapan itu diusir? Pada tahun 1 Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah. Ya. Itu melihat kota Mekah seperti itu. Dan kita ketahui, itu menunjukkan bahwasanya pada waktu dakwah di Mekah, yang menerima Islam itu bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan, tapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Artinya di awal-awal seperti itu. Nah, ketika ke Madinah selama 8 tahun kembali lagi ke Mekah. Yang terkenal dengan Fathu Makkah. Berapa yang dibawa Rasulullah pada waktu itu? Ada yang mengatakan 10.000, ahli sejarah ada yang mengatakan sampai 100.000 sahabat Nabi. Siapa yang nggak takut pada waktu itu datang dengan 100.000 orang?
Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Tentu gentar, maka di situ membuka kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Ya. Artinya mereka orang kafir Quraisy itu menyerah tanpa syarat. Termasuk orang tuanya siapa? Abdullah ibn Amr. Yaitu Amr bin As. Itu masuk Islamnya pada waktu Fathu Mekah. Dan dia pembesar. Dan kemudian dia menjadi gubernur Mesir. Nah, kenapa bisa diterima? Itu karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Maka kita bisa mengambil ibrah dari sini kalau kita memang berdakwah, menyampaikan ajaran Nabi. Maka salah satu mukjizat Nabi ini harus kita teladani, yaitu apa? Akhlak yang sempurna. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Kemudian wala sakhabin fil aswaq. Dan Rasulullah SAW itu di dalam kitab Taurat bukan orang-orang yang teriak-teriak di pasar, artinya suka mengganggu. Jadi kalau ke pasar itu adem. Ya. Kalau ke pasar itu orang yang di pasar itu senang. Siapapun yang bertransaksi dengan Rasulullah itu sangat merindukan. Kenapa? Karena jujur kalau dagang Rasulullah itu tidak ada yang disembunyikan. Kalau bagus dibilang bagus, kalau tidak ya tidak. Dan kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dipercaya oleh Khadijah bin Khuwailid Ummul Mukminin sebelum menjadi suami Rasul SAW. Wala sakhabin fil aswaq. Jadi tidak pernah mengganggu di pasar itu. Bisa enggak kalau kita ke pasar, orang semua pasar itu senang dengan kehadiran kita. Kemudian wala yadfa'u bis-sayyi'ah as-sayyi'ah. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini yang perlu kita teladani. Ini yang kaitannya dengan bab ini, berlapang dada. Ya. Kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, tidak dibalas dengan perbuatan buruk. Kata pepatah, sepertilah Anda itu seperti pohon yang berbuah, dilempar batu, dikasih manfaat buah. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah seperti itu. Dan banyak saksi sejarah, di antaranya yang paling dahsyat adalah ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Kalau Bapak Ibu pernah ke Taif, itu perjalanan dari Mekah itu lumayan jauh. Lebih dari sejam dengan mobil kecepatan tinggi. Rasulullah pada waktu itu butuh waktu lebih dari 3 hari. Ya dulu belum ada jalan seperti itu. Untuk apa? Untuk berdakwah, mengajak penduduk Taif masuk Islam. Ketika sampai di sana, apa yang didapat oleh Rasulullah SAW? Kita tahu bahwasanya Rasulullah bukanlah disambut dengan baik, ya, tapi dilempar batu, disambit dengan batu, bahkan sampai berdarah, bahkan diceritakan sampai darahnya itu, ya, sampai ke terompah atau kaki Nabi SAW. Sampai malaikat Jabal, malaikat ini kan tidak punya nafsu, ya, memang makhluk yang diciptakan dari nur, tugasnya hanya taat kepada Allah. Melihat Rasulullah SAW seperti itu, minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, kalau engkau izinkan gunung ini aku angkat, aku timpahkan kepada penduduk Taif. Kurang ajar, ini ada Nabi Allah ngajak untuk baik, bukannya disambut tapi bukan hanya dipersekusi, dilempar batu sampai berdarah. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Dia tidak melakukan namanya wala yadfa'u bis-sayyi'ati al-sayyi'ah.
Tidak sedikit pun Rasulullah SAW kemudian, oh iya, tidak. Tapi beliau bahkan menyampaikan dengan doanya, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka melempari saya seperti ini. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang belum paham, belum mengerti. Saya berharap mudah-mudahan dari keturunan Taif atau penduduk Taif ini ada orang yang beriman dan baik keimanannya serta menyebarkan Islam. Itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ada kitab Taurat sendiri juga dijelaskan walakin ya'fu wa yaghfir. Jadi kalau ada keburukan, ya, kejahatan yang ditimpa atau yang menimpa Rasulullah SAW, beliau itu apa yang dilakukan? Bukan dendam, tapi ya'fu, memaafkan dan mengampuninya. Nah, kemarin bab sebelumnya di awal dulu itu sebagai contoh jelas bagaimana seorang wanita Yahudi yang ngasih hadiah daging kambing beracun. Rasulullah tidak membalasnya. Cuma ditanya aja kemarin kan, kenapa kamu kok ngasih hadiah saya daging kambing beracun? Nah, sudah tahu jawabannya kemarin ya. Karena saya ingin tahu kalau kamu pembohong, biar berkurang para pembohong di muka bumi ini. Tapi kalau kamu seorang nabi dan rasul, maka kamu tidak akan mati, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya tidak meninggal. Akhirnya dari situ banyak yang masuk Islam. Ini kenapa? Akhlak ini kan, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya waktu itu pendapat sahabat Nabi, ala naqtulwa, gimana kalau kita eksekusi? Ya sudah eksekusi, ini kurang ajar. Bahaya ini kalau ada orang-orang seperti ini, kan begitu. Tapi ternyata dimaafkan dan itu menyebar. Dan ini juga benar seperti apa yang di kitab Taurat gitu. Jadi wanita Yahudi itu ingin membuktikan, dia tahu di kitab Taurat begitu. Kalau Rasulullah itu la yadfa'u bis-sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Benar ternyata dia memaafkan. Maka dari situ yang masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian dilanjutkan walay yaqbidahu Allah taala hatta yuqima bihil millah al-auja. Ya. Dan Allah, ini sifat yang ada di dalam kitab Taurat dijelaskan, dan Allah tidak akan mematikan Rasulullah SAW hingga dia meluruskan agama yang bengkok ini, ya, biayyakul, sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, biayyakulu la ilaha illallah. Dan itu betul sekali, ya. Akhirnya Jazirah Arab, bukan hanya Madinah, Makkah dan sekelilingnya pada zaman Nabi SAW, yang mana Rasulullah diutus di tempat tersebut, semuanya yang tadinya, ya, belok, yang tadinya tidak lurus, sudah lurus semuanya, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul semuanya mentauhidkan. Yang tadinya ada orang-orang musyrik itu kan menyembah selain Allah. Ketika menyembah selain Allah kan mereka beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Mereka berdalih bahwasanya kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kesyirikan-kesyirikan pun habis semua. Dan perlu diketahui dulu di sekeliling Baitullah itu semua patung-patung. Bahkan di Safa dan Marwah itu ada patung. Maka di dalam surah Al-Baqarah kan dijelaskan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kenapa di sini ada kalian fala junaha?
maka tidak perlu takut dosa kamu melakukan apa? Tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Karena sebelumnya yang melakukan sa'i di situ orang jahiliyah juga melakukan sa'i. Cuman sa'inya adalah dari berhala satu ke berhala yang lain. Artinya apa ya? Ritual-ritual yang dilaksanakan tersebut, ritual-ritual sebelumnya dilakukan oleh Ibunda Hajar, ya. Kemudian ditetapkan dalam Islam, kemudian merasa berdosa kalau para sahabat melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka betul-betul sampai itu tegak lurus dan bersih semuanya, dan semuanya mengucapkan kalimat tauhid. Maka kita akan mendapati semua, ya, aktivitas haji yang hari ini, ya, kaum muslimin khususnya dari Bangka Belitung sudah di Madinah, ya, itu nanti akan mendapatkan semuanya itu, dan semuanya ada kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid mulai dari talbiyah, kemudian nanti ketika tawaf, kemudian ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah dan seterusnya, semuanya adalah kalimat-kalimat yang paling diajarkan Nabi SAW selalu adalah ketauhidan. Bahkan sholat pun, sholat ba'da tawaf yang disuruh baca adalah surat-surat yang isinya adalah masalah ketauhidan seperti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bi ayyaqulu la ilaha illallah. Sampai betul-betul umat ini mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa yaftahu biha a'yunan umya, dan membuka mata yang buta, ya. Yang tadi yang buta bahwasanya tauhid itu seperti ini, itu terbuka semua, sudah tidak ada kesyirikan lagi, ya. Wa adhanan summa, dan membuka telinga yang tadinya tuli terhadap kebenaran, semuanya sudah menerima kebenaran. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang lalai, semuanya sudah menjadi hati yang khosyi', hati yang khosyi'in. Maka ketika Rasulullah SAW Allah wafatkan, semuanya sudah terjadi, dan ini seperti persis yang disampaikan dalam kitab Taurat, ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi dan seterusnya. Itu bukan tidak ada alasan, karena mereka ingin membuktikan Rasulullah ini benar Rasul atau bukan. Kalau Rasul pasti seperti dalam kitab mereka, dan itu betul. Dan ternyata memang kesemuanya ini memang akhlak sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh kepada umatnya. Oleh karena itu, baik umat Islam atau non Muslim semua meyakini, ya, semua mengimani bahwasanya apa yang di dalam kitab mereka itu benar. Cuman mereka tidak mau menerima Islam, itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena kesombongan. Dan betapa banyak manusia-manusia yang sombong tidak bisa menerima kebenaran, karena sombong itu adalah apa? Merendahkan manusia dan mencela mereka. Jadi kalau orang yang sombong itu seperti iblis itulah, ya, iblis itu tahu bahwasanya ya Nabi Adam itu hamba Allah. Allah itu adalah yang menciptakannya, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, bukan karena apa? Karena kesombongan. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Kalau sudah ada kesombongan, maka kita tidak akan bisa menerima kebenaran. Nah, ini pagi hari ini satu hadis ini saja. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, ya, sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana banyaknya
manusia yang mau menerima Islam ini bukan karena apa-apa. Yang jelas memang pertama karena taufik Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah karena akhlak sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu lapang dada. Jadi kalau kita tidak ada dendam dengan siapapun jamaah, itu nikmat. Apalagi sama istri, ya. Jangan sampai gitu ya, sama istri tidak tegur sapa. Ya, kalau nggak tegur sapa sebentar saja, malam sudah selesai. Ya. Bener itu, kalau ingin benar-benar tidak ada masalah dalam keluarga begitu. Ada apa saja, sebesar apapun, berusaha untuk memaafkan. Ya. Kadang-kadang suami yang nggak benar itu bisa menjadi baik gara-gara istri yang mudah memaafkan dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Ada istri yang tadinya mau nggak benar, suaminya sabar memberi contoh, kemudian istrinya menjadi istri yang paling taat kepada suaminya. Mudah-mudahan ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, dengan demikian kita berarti berusaha untuk mengambil teladan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.